Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin, hadirin jemaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan ibadah. Semoga sholat zuhur yang sebentar lagi kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai orang soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat itu kita semakin cinta kepada Rasul, kita menjadi pengikut Rasul yang setia sampai akhir kita. Tentunya harapan semoga di yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah berada pada detik-detik penantian Ramadan 1444 Hijrah. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita perlu mensiasati setiap Ramadan ini. Tadi saya bilang kita perlu membangun nuansa baru untuk Ramadan ini, sehingga ada setiap tahun itu ada perubahan, ada peningkatan ibadah. Kita mau jadi apa Ramadan tahun ini? Ya, maka paling tidak Bapak Ibu, sebelum Ramadan ini masuk, tentu kita sudah mempersiapkan diri. Ya. Pertama tentu kita selesaikan dulu yang terkait dengan hubungan kita kepada manusia. Pertama, kalau kita sempat cekcok, bertengkar, berkelahi, sampai rusak hati dan perasaan, bahkan sampai memutuskan silaturahim, ini bereskan dulu. Yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, selesaikan. Ya, apalagi yang terkait dengan keluarga yang terdekat sama kita. Siapa yang terdekat itu? Yang pertama, yang masih ada orang tua, tentu orang tua. Orang tua. Kalau orang tua kita terdekat, bisa dikunjungi, kunjungilah. Datangi beliau, cium tangan. Belum ya, mohon doanya. Kalau orang tua masih hidup, kalau tidak, kalau sudah meninggal, itu doa kita untuk mereka. Itu orang tua. Kalau jauh, nggak mungkin pulang, mungkin minimal pesan lewat telepon kita bisa, lewat WhatsApp kita bisa, semuanya bisa. Itu hubungan manusia terdekat kita. Kemudian saudara, kemudian suami istri, ya kita semuanya selesaikan. Sehingga Ramadan ini terkait dengan kusuk-kusuk hubungan manusia kita selesaikan. Kan ada kusuk-kusuk, biasalah kita manusia biasa kusuk-kusuk itu dalam interaksi sosial kita sering terjadi. Tidak tetangga kita selesaikan. Makanya banyak ada tradisi di masyarakat kita. Tradisi apa? Mendoa menyambut Ramadan itu tradisi. Isinya seperti itu. Isinya adalah mengundang orang ke rumah kita. Karena kita tidak bisa datang ke rumahnya, kita bersedekah sambil makan malam, makan siang, apapun namanya, sambil sarapan, dan kita bermaaf. Itu isinya itu. Yang kedua terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya urusan kita secara personal. Ya, tentu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti Ramadan masuk, Allah terima ibadah kita. Nah, nanti
ketika masuk Ramadan tahun ini, Bapak Ibu, mari kita merancang aktivitas Ramadan. Jadi sehingga dia tidak lahir tidak lewat dengan cuma merancang. Paling tidak menurut saya ada 3 ibadah yang mungkin bisa kita prioritaskan untuk Ramadan tahun ini. Yang pertama mungkin bisa melalui sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan otomatis, sholat wajib otomatis. Berapa banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan? Karena memang hadis dari Rasulullah sudah banyak beritahu kepada kita bahwa amal ibadah Ramadan ini itu ganjarannya Allah dipergandakan. Ya, sehingga kita tidak mau kehilangan momen. Kalau dipergandakan, ibadah sunnah itu nilainya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib itu dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah Rasulullah bermimpi melihat sendalnya Bilal itu ada dalam surga. Kan begitu. Ditanya kepada Bilal, apa amalanmu wahai Bilal sehingga Rasulullah melihat sendalmu di surga? Enggak ada istimewa. Ternyata apa? Bilal senantiasa melakukan sholat wudu. Ringan. Kita tidak pakai waktu. Bapak, ibu, di mana saja berjumpa masjid, toilet, di tempat wudu, atau ada di situ musola. Kan cuma 2 rakaat. Baca ayat yang paling pendek. Bayangkan saya bilang sholat wudu itu apa? Ada nampak sedangnya di sudah masuk surga. Nah, bayangkan kita betapa banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Sholat yang mengiringi sholat rawatib, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ini kita rutinkan. Bayangkan sajalah Bapak Ibu, kalau kita sholat wudu, niatnya sholat wudu, yang kita baca Al-Fatihah, ayatnya Al-Falaq, ayatnya An-Nas, 2 rakaat. Kalau nanti kita sholat tahiyatul masjid, yang kita baca bedakan niatnya saja. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kita baca Al-Fatihah, yang kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas. Itu saja. Pahalanya berlipat-lipat. Bacaannya sama. Beda cuma niat, karena tak ada kesempatan. Yang kedua, apa yang mungkin bisa kita prioritaskan dalam Ramadan tahun ini? Mungkin bisa Bapak Ibu kita menjadi orang yang tadabbur Al-Quran. Tidak sekedar membaca saja. Ya, kalau membaca, kalau mungkin di awal kita belum membaca, minimal membaca. Sisihkan waktu minimal mungkin setiap sholat fardu berapa 5 kali. Sholat fardu sehari semalam. Sisihkan waktu 1 halaman saja. Pastikan 1 halaman. Bapak Ibu tak bawa Quran, handphone Bapak Ibu kan bisa mendownload Al-Quran. Jadi handphone itu nanti jadi saksi juga di akhiratnya. Handphone Bapak apa? Untuk baca Al-Quran. Tak ada yang YouTube yang biasanya nyanyian jaga bisa. Baca juga. Di mana saja bisa. Jadi pastikan bahwa kita membaca Al-Quran setiap waktu. Ini kesempatan. Kenapa? Karena memang hadis Nabi mengatakan Isnani yusfa'anil abdi yawmal qiyamah. Ada 2 nanti yang disufa'an di bagi dari kiamat itu. Yang pertama Ramadan, asyiyam, yang kedua Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca itu Bapak Ibu dimulai di alam barzah sampai nanti ke alam hisab. Itu dia jadi memberi syafaat. Dia akan datang kepada kita memberikan syafaat. Apa dia? Pertama puasa, yang kedua Al-Quran akan datang. Nah, makanya ya sekarang ada kesempatan. Mudah-mudahan Ramadan ini target kita kalau tidak bisa khatam mungkin 2-3 kali, ya 1 kali khatam 1 Ramadan mungkin agak lumayan. Ingat. Lalu mungkin yang ketiga Bapak Ibu, mungkin bisa kita tahun ini menjadi ahli sedekah. Makanya dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa itu. Nah, itu rajin-rajinnya kita bersedekah selama Ramadan ini sehingga kita nanti menjadi orang yang ahli sedekah.
produk